Oke, langsung kita mulai nih. Go on. Jadi topiknya, anjir langsung ke topik. Topiknya kan kita kan membedakan. Dirimu kan termasuk milenial nggak sih, Mas? 93 milenial tuh, tulen tuh. Milenial tulen. Ya. Nah, aku termasuk Gen Z. Karena Jadi 2001. Oke, tipis lah. Range-nya lupa aku lah berapa. 96 kan? 96 ke atas ya kan. Nah, jadi kan aku kan ngelihat fenomena banyak lah obrolan perbedaan tiap generasi kan, mulai dari Gen Z, milenial, boomer, sampai ke paling bawah dari alpha kan. Ya. Ya, jadi tercatat hidup ya. Bener. Tuh punya keunikannya masing-masing nih. Iya. Tapi kebanyakan nih yang jadi yang jadi pembicaraan nih Gen Z nih banyak diobrolin orang tuh sama generasi di atasnya. Gen Z tuh lemah gitu loh. Oke. Banyak tuh secara mental gitu loh. Ya. Secara mental lemah dan juga ya banyak problemnya lah. Oke. Entah itu mesti kalau Gen Z tuh banyak diajar sama milenial sama boomer. Nah, itu mesti tuh. Iya. Itu mesti tuh. Itu kayak anak kecil yang kemudian jadi tempat buang sampah gitu. Enak aja. Gak bisa pembelaan mereka karena umurnya belum nyampe, belum tahu apa yang terjadi, disalah-salahin terus aja gitu. Bener. Nah, masalahnya juga itu yang kamu rasain ya? Nah, itu yang tak rasain. Jadi makanya kita obrolkan nih. Tapi dirimu pernah kerja sama Gen Z enggak, Mas? Iya, Syah. Ya, di agensi aku sering ya kan. Tetap ketemunya Gen Z. Enggak tahu tuh. Nah, setelah pengalamanmu kerja sama Gen Z, berarti kan udah ketemu nggak kayak sebenarnya Gen Z itu beda-beda orangnya gitu loh. Apa emang bisa digeneralisir kalau Gen Z itu ya kayak gini gitu loh. Sebelum kesana ya, kita mesti sepakat dulu terkait dengan pembagian itu berdasarkan apa. Okay. Aku yang termasuk yang tidak setuju pembagiannya itu berdasarkan tahun. Oke. Jadi bagiku boomer, milenial dan Gen Z itu pembagiannya bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan behavior generasinya. Okay. Contoh ya, kalau kamu masih kecil, itu nggak ada internet, tapi kamu tumbuh dengan internet itu ada, bagiku itu milenial. Oke. Mau range umurnya berapapun, gitu. Tapi kemudian kalau kamu lahir jebret, knowledge-mu awal itu sudah internet global, semua informasi masuk sederas itu fix Gen Z. Benar. Jadi ketika kamu hidup, misal ya umurmu sudah, kalau berdasarkan umur kamu baby boomer katakanlah atau X lah, yang lebih tua daripada milenial kan gitu. Tapi kemudian kamu bisa ngimbangin arus informasi itu sederas itu sehingga open mind. Jadi secara umur memang kamu tua. Benar. Tapi kesadaranmu, knowledge-mu itu udah Gen Z itu, tahu gak sih? Oh iya, benar. Karena ada juga yang kemudian orang-orang yang mungkin katakanlah milenial, tapi nggak mau kenal sama sekali sama internet gitu. Ya bagiku dia X, tahu gak sih? Oh iya. itu behavior orang-orang X gitu. Okay. Karena pembagian itu kan sebenarnya pembagian pasar kan, untuk kemudian mengidentifikasi komunal itu seperti apa. Kurang lebih gitu sih. Oke. Maka dari kalau kita udah sepakat asal muasal definisinya, kita baru bisa ke pertanyaanmu tuh. Ya. Benar terkait sih. dengan tanggapan itu. Maka bagiku, aku mencoba kemudian kerjaanku urusan AI, kerjaanku urusan sama internet terus. Maka ketika kerja sama Gen Z yang knowledge-nya ke sana, ya nggak ada perbedaan. Oke. Gitu. Kalau mentally itu bukan masalah generasi tak pikir. Itu urusan kakak adik aja. Jadi kakak lebih tahu daripada adik, itu kan normal. Iya, normal ya gitu. Karena mungkin si adik belum ngelihat apa yang dilihat kakak. Jadi kalau soal mentalnya belum stabil, aku masih oke dengan itu sih. Artinya tidak melihat itu sebagai sebuah ganjalan generasi gitu. Itu normal aja karena dia belum tahu yang tak tahu. Jadi ya aku ngasih tahu dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau kemudian nyalahin generasinya, tak pikir nggak bijak. Oh, berarti nggak fair ya? Nggak fair gitu. Buat aku ya. Benar. Karena aku pernah berada di posisi nggak tahu, tapi disalah-salahin, tau nggak sih? Oke. Hanya karena aku masih baru di dunia ini loh gitu. Iya, benar. Tapi kemudian harus dituntut benchmarknya itu setinggi itu dengan kalimat kamu tidak sekuat itu, tau nggak sih? Oh iya. Berarti itu berarti sama aja terjadi sama Gen Z ya. Yang aku rasain juga gitu sebenarnya sih. Di satu sisi ngerasa
ya ngerasa iya sih, kenapa Gen Z seolah-olah tuh sering disalahkan. Sebenarnya ya itu hal yang wajar karena ya belum adanya pengalaman yang cukup gitu loh. Dibandingkan sama generasi sebelumnya gitu. Ya. Kayak milenial digituin sama X gak sih? Ya X digituin iya sih. sama boomer gak sih? Iya sih, sama Kayak ya. tinggal nunggu waktu kalian gituin alpha. Bener ya, bener. Anak-anak SD tuh gitu-gitu. bener Anak-anak ya SD sih. TikTokan mulu Iya, gitu. bener. Nggak mikirin financial freedom lah gitu-gitu. Iya, bener. Kan isinya Gen Z masih di finance kan. Jadi ya. Bener. Tak pikir tinggal nunggu waktu sih kalian melakukan itu. Iya lagi bener. Jadi om-om yang ngomongin duit terus Iya, gitu. iya. Nah, balik lagi masalah tadi Mas, di dunia kerja. Dirimu ngerasain nggak sebenarnya tuh Gen Z ya udah tipikal kayak gini nih sifatnya nih, lemah secara mental lah dan lain-lain. Apa emang nggak semua Gen Z kayak gitu? Selama pengalamanmu bekerja sama Gen Z? Masalahnya aku ketemu Gen Z yang bagus-bagus juga. Oke. Yang kemudian kalau waktuku mau bisa tak tuker sama nih orang mau aku. Gitu. Yang kemudian aku ketemu sama dia memang punya visi. Oke. Tapi memang ya kalau mau kita mengenyamkan semua teoriku tadi dan kemudian lihat fakta hari ini, memang ambisi itu yang satu-satunya kayak salah satu yang dimiliki Gen Z dibanding generasi sebelumnya. Oh, berarti ambisinya lebih besar atau gimana? Gak tahu tuh di Gen Z itu mesti tak cross check juga ke kamu bahwa yang bikin ketika kamu tumbuh referensinya itu kemana, yang kemudian ambisi itu kayak secara general tuh ada dulu, tau gak sih? Oh iya. Terkait dengan cara ngejar ambisi dan ambisinya kemana, oke lah nanti ya. Itu tapi satu hal lah. core untuk ngejar satu titik tertentu Ya. dan mau fokus ke sana itu bagus menurutku. Di titik itu ya, tinggal diarahin aja. Kayak diarahin visi yang lebih gede, visi yang lebih luas, dimentori, tinggal gitu sih menurutku. Artinya kalau dia dapat environment yang tepat, dapat mentor yang tepat, tak pikir akan bisa melesat sih. Oke, Gitu. iya sih, bener. Ya artinya punya modal ya. Benar. Cuman kebanyakan tidak punya mentor, lingkungan salah. Nah, itu. Ambisinya tidak diletakkan. Loh, Rhoma Irama, Ya. jalan zaman jebot itu kan bilang darah muda, darah yang berapi-api, Iya, tau gak sih? bener. Lirik itu tuh mengatakan bahwa ini Gen Z cuma beda tahun gak sih? Tau gak sih? Iya sih, iya. Makanya kalau lihat anak SMP tahun 80-an tuh udah kumisan, tau gak sih? Tapi tak pikir apa ya, jiwa untuk kemudian ngejar sesuatu, ambisi itu akan selalu ada tuh. Benar. Nah itu bagus. Iya sih. Tak pikir ya. Nih tak lihat yo, aku mengkonfirmasi masalah Gen Z yang berapi-api yang ambisinya gede gitu. Sebenarnya nek tak lihat dari aku dan teman-teman, sebenarnya nggak semuanya seperti itu sih. Really? Makanya tadi tak cross check dirimu ngelihat Gen Z itu general kayak gini semua nggak sih? Mental lemah semua nggak sih? Ya. Berarti kan tadi kan dirimu jawab enggak sih? Aku ketemu Gen Z yang bagus-bagus untungnya gitu kan. Ya makanya tadi tak konfirmasi sebenarnya nggak semua Gen Z itu ambisius juga, nggak Atau semuanya. karena aku ketemunya di dunia kerja ya, Dim? Iya mungkin. Jadi udah ke filter kayak udah ngomongin kerjaan nih. bener. Gitu. Mungkin aja. Aku nggak tahu yang di tongkrongan tuh. Kalau yang di tongkrongan ya ada juga. Aku kan terbiasa main di beberapa tongkrongan yang berbeda. Oke. Dan ada yang seumuran dan ada yang di bawah dan lebih di atas juga. Jadi yang ngerasa ada juga kok Gen Z yang ya nothing tulus aja nggak tahu mau ngapain. Ada juga yang kayak punya tujuan nih tapi ya bingung mau ngarahinnya kemana gitu. Yang kamu ceritain itu sama kayak aku di tongkrongan milenial, sama aja. Oke, berarti sebenarnya sama yo kan. Jadi kayak gitu deh. Iya kan? Iya deh. Berarti ada kesamaan itu nih antara Gen Z sama milenial. Gini Iya. mungkin nanti kita cari orang boomer lah. Ini Iya. sama nggak nih ngerasain kebingungan hidup? Bener. ada yang kayak gitu juga Gen Z yang ya bingung mau kemana. Tapi yang sekalinya ketemu Gen Z yang ambisius, yang udah tahu visinya kemana. Nah, ya bagus. Apalagi ketemu kepapar informasi yang sebegitu Banyak gilaninya ya kan. Ya. Jadi ya makin cepet lah Gen Z itu. Tak pikir cuma toolsnya sih, Dim. Jadi dia dapat sosial media. Ya. Ketika kamu ngomong sesuatu, dunia tahu tuh. Iya. Nah, boomers gak dapat itu. Dia ngomong tuh ya di circle terkecil dia, tau gak sih? X yang nggak mau pindah juga nggak punya itu. Dia bahkan ya yang tak temui karakter pengusaha-pengusaha yang X gitu bahkan enggan untuk bangun tim. Aneh gak sih? Oh iya, Karena karena ngerasa ngerasa
yang ngapain gitu, bangun tim, ngapain bersosialisasi. Aku cukup dengan diriku sendiri bisa Oke. gitu, dan itu bekerja untuk mereka dan itu bagus ya. Aku nggak mau ngotak-atik itu, tahu nggak Ya. sih? Ketemu milenial yang modelnya begitu pun juga ada gitu. Oke. Jadi tak pikir terkait dengan generasi dan sosialisasinya, Gen Z itu cuma dia dapat tools di mana sosial media itu udah ada, jadi terbiasa untuk terekspos, tau gak sih? Oke. Balik lagi masalah perbedaan tadi, masalah perbedaan Gen Z dan milenial. Masalah teknologi nih, masalah internet, AI dan lain-lain. Berarti kan dirimu kan udah terpapar pernah kerjasama sama Gen Z dan juga milenial. Tentu. X, Lebih boomer. X pernah juga. Lebih ini mana? Lebih melek mana? Kita bicara dua-dua aja deh, milenial dan Gen Z. Ya. Gen Z. Nah, menurutku itu tadi Dim, bukan masalah umur. Oke. Karena aku tahu Gen X yang sangat dekat dengan AI juga ada. Oke. Gen Z yang nggak bisa main AI juga ada. Aneh banget. Oke. Jadi tak pikir tergantung background, privilege, Oke. dan kemudian yang paling jelas environment, lingkungan sih. Yang membuat kayak si X ini belajar AI buat apa? Oh, iya, ternyata iya. pekerjaan dia nunjang ke situ. Environment dia nunjang ke situ, ya mau nggak mau dia mesti geser kan. Oke. Di titik itu orang ini knowledge-nya Z. Tau gak sih? Oh iya iya. Looks-nya aja yang kemudian X. Bapak-bapak. Tapi kemudian Ternyata ngomongin sosial media dia tahu tuh nyambung algoritma. Ya, dia tahu hook tuh apa, cara bikin hook dia bisa, tau gak sih? Ngobrolin prom ini Prom juga bisa tahu tuh. pakai itu dan lain sebagainya gitu. Cuman memang kayak diksi-diksi yang dipakai memang Oh, agak iya, iya, iya. tahun 2000-an, tapi ya enggak apa-apa lah. Maksudnya enggak apa-apa tuh. Pesannya nyampe lah. Cuman Iya memang sih. kemasannya kalau kemudian harus sama intonasinya kayak susah ya Bener, begitu. iya sih, itu tak rasain juga sih. Kebenaran kan juga kan berkecimpung di, masih kerja di Dunia bidang kreatif, konten kan. ya. Nah, Nice. jadi yang ngerasain kalau skrip yang dibikin sama generasi milenial sama Gen Z itu emang beda sih. Ya, bener. Emang ngerasain beda sih kayak. Iya lagi. Wah ini milenial nih. Iya lagi. Ini Gen Z. Iya lagi. Jangan kan gitu. Apa tuh? Istriku Ya. tuh 96. Oke. Berarti Gen Z kan di awal. Generasi awal. Bikin story-nya beda sama. Beda. Iya Dia sih. bilang, Iya "Mas sih. kalau story Gen Z tuh gini." Kayak gini, iya. Lihat punya aku milenial banget tuh, jadi nggak tahu. Aku nggak tahu tuh yang gitu-gitu aku nggak tahu dia. Kok bisa ya? Bener. Cara aku dapat uang tuh kayak gini Kayak aja. gini. Mana Gen Z tuh workaholic tuh kelihatan keren gitu loh. Mengabdi untuk negara tuh udah jadi lelucon tuh. Bener. Milenial ke bawah, itu idolnya udah bukan politikus. Nah itu Atta Halilintar. Itu dia, nggak tahu tuh. Wah iya sih, Gen Z tuh lebih vokal. Gen Z tuh lemah. Umurnya belum nyampe, Heeh. belum tahu apa yang terjadi, Belum apa yang terjadi. disalah-salahin terus aja gitu.